Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adit Nopiansah. NIM saya 2211201053. Saya dari jurusan Teknik Elektro kelas B tahun 2020 Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kalorimeter. Kalorimeter. Apa itu kalorimeter? Kalorimeter adalah sebuah alat yang digunakan untuk menentukan atau mengukur kalor. Pengukuran itu dilakukan untuk mengetahui kalor jenis suatu zat. Jika kalor jenis suatu zat sudah diketahui, kalor yang diserap atau dilepaskan dapat dihitung dengan mengukur perubahan suhunya. Prinsip kerja kalorimeter. Prinsip kerja kalorimeter berdasarkan azas Black yang berbunyi kalor yang dilepas oleh benda panas sama dengan kalor yang diterima oleh benda dingin. Prinsip kerja kalorimeter didasarkan pada azas dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika dua benda yang mempunyai suhu berbeda didekatkan sehingga terjadi kontak, maka temperatur akhir kedua benda yang mempunyai suhu berbeda setelah keseimbangan termis tercapai akan sama. Jumlah kalor yang diterima sama dengan jumlah kalor yang diberikan. Fungsi kalorimeter yaitu ada 5. Yang pertama adalah mengukur jumlah kalor suatu perubahan reaksi kimia. Yang kedua, mendeteksi kalor suatu perubahan reaksi kimia. Yang ketiga, menghitung jumlah kalor suatu perubahan reaksi kimia. Yang keempat, sebagai alat peneliti percobaan pada kalor. Yang kelima, mendeteksi suhu pada kalor. Jenis-jenis kalorimeter ada 2, yaitu kalorimeter bom dan kalorimeter sederhana. Cara kerja kalorimeter. Kalor lebur es. Yang pertama, ditimbang bejana kalorimeter dan bejana pengaduknya dengan ketelitian yang maksimal. Bila pada pengaduk terdapat gagang yang terbuat dari bahan lain, harap dilepas dahulu. Kedua, diisikan air ke dalam bejana kalorimeter sampai seperempatnya. Timbang bejana kalorimeter dan pengaduk yang telah berisi air dengan teliti. Yang ketiga, dimasukkan kalorimeter ke dalam bejana pelindung dan tutuplah kalorimeter. Pasangkan termometer sehingga hanya boleh yang terisi air raksa saja yang tercelup dalam air. Jangan terlalu dekat dengan dasar bejana. Diamkan sebentar sambil dibaca suhunya dan timbang beratnya. Yang keempat, diambillah beberapa bongkai es batu, kemudian timbang dengan neraca teknis. Yang kelima, dimasukkan bongkahan es tersebut ke dalam bejana kalorimeter, lalu tutuplah kalorimeter beserta termometernya dengan hati-hati. Sambil diaduk, bacalah suhunya setiap 30 detik sampai suhu tidak mengalami perubahan lagi. Yang keenam, ditimbang berat akhir kalorimeter. Campuran air dengan air panas. Yang pertama, dikosongkan dan keringkan kalorimeter dengan pengaduknya. Yang kedua, ditimbang bejana kalorimeter dan bejana pengaduknya. Yang ketiga, diisikan air ke dalam bejana kalorimeter sampai seperempatnya. Timbang bejana kalorimeter dan pengaduknya yang telah berisi air dengan teliti. Yang keempat, dimasukkan kalorimeter ke dalam bejana pelindung dan tutuplah kalorimeter. Pasangkan termometer sehingga hanya boleh yang terisi air raksa saja yang tercelup dalam air. Jangan terlalu dekat dengan dasar bejana. Diamkan sebentar sambil dibaca suhunya dan timbang beratnya. Yang kelima, diambil gelas kimia, keringkan dan timbang beratnya. Yang keenam, diisi gelas kimia dengan air, kemudian timbang berat keseluruhan gelas dan air. Yang ketujuh, dipanaskan gelas berisi air hingga mendidih, catat suhu air. Yang kedelapan, dimasukkan air panas tadi ke dalam kalorimeter. Tutuplah kalorimeter beserta termometernya dengan hati-hati. Sambil diaduk, bacalah suhunya setiap 30 detik sampai suhu tidak mengalami perubahan lagi. Yang kesembilan, ditimbang berat akhir kalorimeter. Kalor jenis benda. Yang pertama, dikosongkan dan keringkan kalorimeter dengan pengaduknya. Yang kedua, ditimbang bejana kalorimeter dan bejana pengaduknya. Yang ketiga, diisikan air ke dalam bejana kalorimeter sehingga seperempatnya. Timbang bejana kalorimeter dan pengaduk yang telah berisi air dengan teliti.
Yang keempat, dimasukkan kalorimeter ke dalam bejana pelindung dan tutuplah kalorimeter. Pasangkan termometer sehingga hanya bola yang terisi air raksasa saja yang tercelup dalam air. Jangan terlalu dekat dengan dasar bejana. Diamkan sebentar sambil dibaca suhunya dan timbang beratnya. Yang kelima, ditimbang massa benda yang akan diukur kalor jenisnya dengan neraca teknis. Yang keenam, diisi gelas kimia dengan air, kemudian masukkan benda dan panaskan gelas hingga air mendidih. Catat suhu air mendidih sama dengan suhu benda. Yang ketujuh, dimasukkan benda tadi ke dalam kalorimeter, tutuplah kalorimeter beserta termometernya dengan hati-hati. Sambil diaduk, bacalah suhunya setiap 30 detik sampai suhu tidak mengalami perubahan lagi. Yang kedelapan, ditimbang berat air kalorimeter. Yang kesembilan, diulangi langkah 2-8 dengan benda yang berbeda. Contoh perhitungan kalorimeter. Suatu kalorimeter bom berisi 250 ml air yang suhunya 25 derajat, kemudian dibakar 200 mg gas metana. Suhu tertinggi yang dicapai air dalam kalorimeter 35 derajat. Jika kapasitas kalorimeter sebanyak 75 Joule dan kalor jenis air 4,2 Joule, berapakah entalpi pembakaran delta Hc dari gas metana? Jawab, delta Hc sama dengan minus 11.150 Joule. Tanda minus tersebut menandakan kalor keluar dari sistem ke lingkungan. Untuk 200 mg gas metana, BmCH4 sama dengan 16, maka mol metana 0,2 per 16 sama dengan 0,0125 mol. Delta Hc untuk 1 mol adalah min 11.250 Joule per 0,0125 sama dengan minus 900 kilojoule. Langsung saja ke video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantap. Ya, disiapkan terlebih dahulu. Kemudian, bejana kalorimeter ditimbang dengan timbangan digital. Kemudian, timbang bejana pengaduk. Kemudian, bejana diisi dengan 3/4 air sambil ditimbang. Dan ukur suhu awal. Lalu, timbang es batu. Lalu, masukkan es batu ke dalam bejana dan hitung suhu awal, kemudian suhu penambahan air, lalu suhu awal penambahan es. Kemudian diaduk dan bacalah suhu setiap 30 detik sampai suhu tidak mengalami perubahan lagi dengan 10 kali penglihatan. Campuran air dengan air panas. Timbang kalorimeter terlebih dahulu, lalu cek suhu awal air. Kemudian masukkan air ke dalam kalorimeter sebanyak 1/4-nya sambil ditimbang. Lalu masukkan air panas ke dalam kalorimeter sambil ditimbang. Lalu kalorimeter dimasukkan ke dalam bejana kalorimeter. Lalu tutup kalorimeter yang sudah dimasukkan ke dalam bejana kalorimeter. Sama seperti percobaan pertama, kalorimeter diaduk dan dilihat atau dicek suhu tiap 30 detik. Yang ketiga, kalor jenis benda. Kalorimeter ditimbang terlebih dahulu. Lalu masukkan air 1/4 sambil ditimbang. Kemudian masukkan kalorimeter ke dalam bejana kalorimeter. Lalu tutup kalorimeter. Lalu cek suhu awal
pada kalorimeter. Lalu, masukkan benda yang telah dipanaskan di dalam air hingga mendidih ke dalam kalorimeter. Lalu, tutup kalorimeter dan cek suhu awal saat dimasukkan benda ke dalam kalorimeter, kemudian diaduk dan cek suhu tiap 30 detik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.